Pada spoiler kali ini setelah Babang Tamfan Xiaoyan menyelesaikan perang dengan Sekte Singa yang mendalam dan masalah di dalam Aula Pil, akhirnya Babang Tamfan Xiaoyan kita pun santai di warung Bude Yanti selama periode waktu berikutnya, walaupun aliansi Yan mungkin besar, akan tetapi telah berjalan dengan sangat baik di bawah manajemen Tante Kailin, Xiao Ding dan yang lainnya selama periode waktu ini. Sedangkan Xiaoyan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan wormhole yang diberikan Yao Lao kepadanya, di benteng kuning misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jiama dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting, oleh karena itu lubang cacing yang mengarah ke paviliun bintang jatuh terhubung ke benteng kuning misterius. Meskipun pembentukan lubang cacing tidak diragukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi aliansi Yan melambung dengan paviliun bintang jatuh yang mendukungnya, bahkan faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansi Yan di wilayah barat laut ini, dan selama periode waktu ini Xiaoyan juga memperoleh beberapa informasi mengenai perkembangan aliansi Yan, lalu hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah gerbang Xiao. Karena faksi yang didirikan saudara keduanya Xiao Li di wilayah Black Corner juga bergabung dengan aliansi Yan beberapa tahun yang lalu. Sementara itu tiga saudara Xiao telah berkumpul di halaman yang tenang jauh di dalam aliansi Yan, dan Tante Kailin sedang bermain dengan Xiao tidak jauh dari sana, lalu tawarnya gadis itu tidak henti-hentinya muncul di halaman mengisinya dengan keaktifan. Dan sudah bertahun-tahun sejak Xiaoyan menikmati waktu yang begitu damai, akhirnya Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika dirinya melihat ekspresi mempesona yang muncul di wajah dingin Kailin saat dirinya bermain dengan Xiao, dan selama dirinya berada di depan Xiao kecil kepala aliansi Yan yang tampak sedingin es di mata orang lain, tampaknya saat ini mengalami transformasi menjadi kecantikan luar biasa yang dipenuhi dengan cinta seorang ibu, dan selama periode waktu ini Xiaoyan dan Kailin juga mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana yang dilakukan oleh Xiao Li dan Xiao Ding, namun pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang menghadirinya, lalu Xiao Ding dan Xiao Li mendengar berbagai pengalaman Xiaoyan selama bertahun-tahun saat mereka duduk di halaman, dan mereka tanpa sadar terguncang oleh banyaknya kesalahan kecil, karena hidup mereka selama bertahun-tahun ini tidak santai karena aliansi Yan, akan tetapi Xiaoyan juga sering menyerang melalui bahaya dan hal ini menjadi cukup sulit baginya selama tahun-tahun ini. Keduanya pun dengan lembut menghela nafas ketika dirinya memikirkan hal ini sebelum akhirnya berkata, sudah sangat sulit bagi Xiaoyan tahun-tahun ini. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar kata-kata ini tiba dari kakaknya Xiao Ding. Xiaoyan pun dengan lembut menjawab, apa arti kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga mereka untuk bersatu kembali? Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua bahkan rela berkorban hidup demi Xiaoyan, sehingga Xiaoyan akan terlalu tidak manusiawi jika dirinya tidak bekerja keras untuk mengingatnya. Pada akhirnya ketiga saudara itu pun saling bertukar pandangan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, lalu mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama, sehingga tidak perlu mengatakan hal lain kepada seseorang yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat dari apapun, sedangkan Tante Kailin yang agak jauh mengungkapkan senyum tipis di wajahnya ketika melihat tiga bersaudara yang akrab, dan perasaan memiliki keluarga ini menyebabkan hatinya merasa sangat nyaman. Lalu upaya yang dirinya lakukan selama bertahun-tahun ini benar-benar sangat berharga. Sementara itu kejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiaoyan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Tentu mereka tidak menyangka jika klan Xiao mereka yang memiliki reputasi kecil di kota hutan sebenarnya berasal dari klan Xiao itu, yaitu klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Doqi. Xiaoyan pun menghela nafas lembut, lalu tubuhnya menyusut di kursi yang luas dan berkata, namun kekuatan garis keturunan klan Xiao mereka telah habis, dan jumlah terakhir telah diberikan kepada Xiaoyan oleh leluhur Xiao Xuan. Lalu alasan mengapa klan Xiao telah menarik faksi besar seperti Hall of Soul justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah salah satu klan besar yakni klan Xiao. Xiao Ding pun mengurutkan keningnya dan menyuarakan alirannya,
Xiao Yan mengatakan bahwa garis keturunan klan Xiao telah habis. Oleh karena itu mengapa Hall of Soul masih menyerang mereka? Karena berdasarkan informasi yang dirinya peroleh tampaknya Hall of Soul berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao mereka. Pada saat ini jari Xiao Yan pun dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Lalu ada keraguan di antara alisnya dan dirinya bertanya-tanya. Apa yang orang-orang dari Aula Jiwa rencanakan? Karena tubuh anggota klan Xiao saat ini tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan garis keturunan, sehingga apa gunanya menangkap mereka semua? Apa mungkinkah mereka berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk membuatnya menyerahkan giok dewa kuno Toshi? Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, dirinya ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Aula Jiwa itu. Xiao Ding pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap tenang, karena klan Xiao saat ini secara bertahap berkembang, bahkan anggotanya telah tersebar di aliansi Yan, dan tidak mungkin bagi Hall of Soul untuk menangkap mereka semua, dan setelah faksi mereka menjadi kuat di masa depan, maka mereka akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar kembali. Xiao Yan pun dengan lembut mengangguk sebelum akhirnya merenung sejenak dan mengeluarkan Skyfire Tree Misterius Cheng dan menyerahkannya kepada Xiao Li. Dirinya berkata, ini adalah gulungan teknik rahasia, dan kakak kedua dapat mempraktekkannya seperti yang diperintahkan. Lalu kakak kedua juga bisa menyebarkannya ke beberapa anggota klan yang luar biasa, karena Skyfire Tree Misterius Cheng ini telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan, dan itu menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari tato klan, namun itu masih mampu meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, dan nyala api yang diperlukan untuk mempraktikkan Skyfire Tree Misterius Cheng tidak harus berupa api surgawi, dan yang mereka perlu hanya menemukan beberapa api binatang yang sedikit lebih rendah. Lalu Xiao Li pun menerima gulungan yang diserahkan oleh Xiao Yan kepadanya. Dirinya sadar bahwa Xiao Yan tidak memiliki hal-hal di bawah standar, karena Xiao Yan telah mengatakan bahwa itu berguna, maka Xiao Li tentu saja tidak akan meragukannya. Lalu Xiao Yan segera menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan tersebut. Dirinya berkata, situasi aliansi Yan telah diselesaikan, jadi Xiao Yan tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang tersisa. Oleh karena itu Xiao Yan akan bergegas kembali ke dataran tengah dalam waktu 2 hari. Xiao Ding dan Xiao Li berbicara dengan agak enggan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka pun segera bertanya, mengapa Xiao Yan harus pergi begitu cepat? Xiao Yan pun tersenyum dan mulai berbicara kepada mereka. Lubang cacing antara aliansi Yan dan Paviliun Bintang Jatuh telah dibangun. Oleh karena itu seseorang tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan perjalanan di antara dua tempat itu, dan mereka berdua dapat pergi dan melihat-lihat jika mereka memiliki waktu. Lalu Xiao Yan akan memberitahu Paviliun Bintang Jatuh mengenai hal ini. Tante Kailin yang juga telah mendengar kata-kata Xiao Yan segera menarik Xiao Xiao dan bertanya, apakah Xiao Yan akan pergi lusa? Xiao Yan pun tertawa pelan dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, kali ini Kailin juga harus kembali bersama Xiao Yan ke Paviliun Bintang Jatuh untuk bertemu guru. Tentu saja karena Xiao Yan menganggap Abah Yao Lao seperti seorang ayah. Lalu saat ini Kailin adalah istrinya dan dirinya secara alami harus bertemu dengannya. Kailin pun memutar matanya saat dirinya mulai bertanya, apakah sosok orang tua itu adalah guru Xiao Yan yang pada saat itu? Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya jongkok dan menepuk kepala Xiao Xiao. Dirinya dengan lembut berkata, selain itu mereka juga akan membawa Xiao Xiao ke Paviliun Bintang Jatuh, dan itu adalah tempat paling aman yang Xiao Yan tahu. Terlebih lagi gurunya bisa mengajari Xiao Xiao kecil. Lalu sebuah keengganan melintas di mata Kailin ketika dirinya mendengar kata-kata Xiao Yan tetapi dirinya masih mengangguk setuju. Tentu dirinya sadar bahwa Xiao Yan melakukan ini demi Xiao Xiao kecil. Kemudian Xiao Yan pun sedikit tersenyum setelah mengeluarkan instruksinya.
Lalu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lubang cacing yang ternyata cabang warung Bude Yanti belum ada di sana. Lalu singkat cerita hari pun telah berganti dengan kelompok Xiao Yan yang telah berada di hadapan lubang cacing. Lalu mata kelompok Kailin pun sedikit tercengang dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing, dan hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua, sehingga mereka pun bertanya-tanya, apakah ini yang disebut dengan lubang cacing? Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk, sedangkan yang berdiri di samping Xiao Yan adalah dokter peri kecil, Tian Huo dan King Lin. Pada saat ini juga para ahli yang diundang telah kembali ke dataran tengah dengan segera setelah menyelesaikan masalah dari sekte singa yang mendalam. Lalu tidak lama mata Xiao Yan pun menoleh menatap ke arah Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dirinya berbicara sambil senyum. Dirinya berkata, sudah saatnya bagi mereka untuk pergi, dan jika sesuatu terjadi di masa depan maka mereka dapat mengirim seseorang ke paviliun bintang jatuh. Lalu akan ada seseorang di sana untuk menerima mereka. Duo Xiao pun mengangguk ketika mereka mendengar informasi dari Xiao Yan. Kemudian mereka pun meminta Xiao Yan untuk berhati-hati selama perjalanan. Xiao Yan pun tersenyum akan tetapi dirinya tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Xiao Yan pun segera menghilang kemudian Kailin yang membawa Xiao Xiao dengan cepat mengikuti Xiao Yan di belakang seperti yang dilakukan kelompok dokter peri kecil dan lainnya. Pada saat ini Xiao Ding dan Xiao Li pun mendesah pelan dengan perasaan kehilangan saat mereka melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Lalu singkat cerita di dalam sebuah aula dalam paviliun bintang jatuh Abah Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil berpakaian putih tersebut. Sedangkan Xiao Xiao memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan matanya yang besar berwarna hitam pekat untuk menatap Yao Lao. Lalu wajahnya yang tua ditutupi dengan ekspresi terkejut ketika Yao Lao bertanya, apakah ini adalah putri Xiao Yan? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika dirinya melihat cara Yao Lao bertindak. Dirinya sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Kailin dicurigai hamil. Oleh karena itu dirinya tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada saat itu. Bahkan dengan temperamen biasa Yao Lao yang tidak bisa terganggu, dirinya masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiao Yan. Lalu matanya segera menyapu ke arah Kailin dan menggoda bahwa saat itu istri Xiao Yan benar-benar membenci Xiao Yan. Dan jika bukan karena Yao Lao dirinya khawatir bahwa Xiao Yan akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Kailin menjadi sedikit merah ketika dirinya mendengar kata-kata Yao Lao, karena saat itu juga dirinya diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun dirinya tidak menyangka lelaki tua yang sejak saat itu yang tampak hanya sedikit lebih kuat darinya menjadi begitu kuat pada saat ini. Kailin pun dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dirinya lakukan. Dirinya memerintahkan Xiao Xiao untuk cepat menyambut guru besar. Mendengar hal ini Xiao Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar, lalu dirinya melirik ke arah Xiao Yan dengan sedikit ragu-ragu, dan hanya setelah melihat Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya, akhirnya dirinya pun dengan takut-takut memanggil guru. Sehingga sebuah senyum gembira terpancar dari hati Yao Lao dan muncul di wajahnya setelah dirinya mendengar suara lembut dari Xiao Xiao. Meskipun dirinya tidak memiliki anak, akan tetapi Abah Yao Lao juga telah menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri, sehingga dari sudut pandangnya putri Xiao Yan juga seperti cucunya sendiri. Dan terlepas dari seberapa kuat seorang lelaki tua di usianya, namun hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan untuk anak-anak kecil. Kemudian Abah Yao Lao pun berjalan ke depan dan sudut matanya berisi senyum saat dirinya menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu tangannya yang keriput meremas tangan kecil dari Xiao Xiao. Lalu sebuah kegembiraan muncul di matanya dan beberapa saat kemudian saat dirinya berkata, sungguh kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dirinya juga memiliki afinitas api di tubuhnya, dan juga memiliki jejak kayu, sehingga tidak menutup kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis.
Xiao Yan pun tersenyum saat mendengar seruan dari Abah Yao Lao. Tentu saja dirinya juga sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya, dan kemampuan Xiao Xiao saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Lalu jika dirinya dirawat dengan baik maka potensi di masa depan akan benar-benar luar biasa. Kemudian Abah Yao Lao segera berkata, kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat dirinya bertemu dengan Xiao Yan pada saat itu. Selain itu konstitusinya berkali-kali lebih besar dari milik Xiao Yan, dan jika dirinya dirawat dengan baik prestasinya di masa depan akan lebih besar dari milik Xiao Yan yang merupakan ayah dari Xiao Xiao. Xiao Yan pun tersenyum saat mendengar penilaian dari Yao Lao. Meskipun bakat dan konstitusi mungkin penting, akan tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh kekuatan seseorang itu sendiri, dan alasan Xiao Yan bisa mencapai tahap ini pada hari ini bukan karena dirinya mengandalkan bakatnya, justru sebaliknya dirinya telah mencapai terobosan dari berlama-lama antara hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah satu demi satu. Dan seorang ahli sejati tidak akan mengandalkan bakat, akan tetapi mereka akan mengandalkan sebuah sikap ketekunan yang luar biasa. Lalu tidak lama tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao, dan tangannya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan yang menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Pada saat ini Xiao Xiao pun terus menggerutu yang menyebabkan semua orang tertawa. Lalu Abah Yao Lao pada akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubit Xiao Xiao untuk waktu yang lama, dan matanya menatap ke arah Xiao Yan saat dirinya bertanya tanpa ragu-ragu. Dirinya berkata, bagaimana jika Yao Lao mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk saat dirinya menerima saran dari Yao Lao. Tentu dirinya telah membawa Xiao Xiao kembali ke paviliun bintang jatuh untuk dilatih oleh Abah Yao Lao sang penjoki handal, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang dirinya kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat dari gurunya, sehingga secara alami yang terbaik baginya untuk secara pribadi merawat Xiao Xiao. Yao Lao pun dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali ke arah Kailin dengan sedikit enggan. Setelah itu dirinya pun berkata, anak ini telah bepergian bersama Xiao Yan melalui lubang cacing selama beberapa hari, oleh karena itu biarkan dirinya beristirahat terlebih dahulu. Yao Lao pun segera menginstruksikan seseorang untuk membantu Kailin dan putrinya menetap. Menanggapi hal itu karena Kailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain dirinya sadar, sehingga guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu dirinya dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yao Lao segera menarik matanya hanya setelah melihat Kailin membawa Xiao Xiao pergi, lalu dirinya tersenyum kepada Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan telah membantu melahirkan anak perempuan yang baik, namun Xiao Yan bersama dengan Medusa telah melebihi harapan Yao Lao. Xiao Yan pun merentangkan tangannya karena dirinya juga merasa hubungan antara Xiao Yan dengan Kailin cukup rumit, dan siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa yang mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun akan benar-benar menjadi istrinya. Yao Lao pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Yao Lao pun berkata, dirinya juga telah mendengar tentang masalah kali ini, dan mampu mengirim 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Soul tidak main-main. Namun mereka menderita kerugian besar kali ini, karena Tianzun ke-9 telah terbunuh di tempat oleh Xiao Yan dan Tianzun ke-4 dipukuli setengah mati sebelum akhirnya melarikan diri. Sejujurnya Yao Lao tidak tahu apa yang direncanakan oleh Hall of Soul, karena klan ini selalu misterius dan tidak terduga, dan mereka pasti akan melakukan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa, apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, dan skema ini kemungkinan berkembang sangat cepat. Lalu berdasarkan informasi yang Yao Lao peroleh tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar dataran tengah, lalu aula jiwa juga kemungkinan besar terlibat dalam peperangan ini. Pada saat ini ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi serius setelah mendengar hal itu. Tentu saja dirinya merasa sedikit gelisah karena apa yang direncanakan oleh orang-orang aula jiwa ini benar-benar sangat misterius.
Kemudian tidak lama Yao Lao menghela nafas sebelum akhirnya mengubah topik pembicaraan. Dirinya berkata, masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran dagang spasial dimulai, sehingga mereka juga harus segera mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini, karena mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah pakar top dan faksi yang kuat. Lalu Demonic Purifying Lotus Flame juga benar-benar terlalu menarik, dan karena berita tersebut maka tidak akan diragukan lagi berbagai faksi kuat akan datang juga, bahkan mereka juga akan bertaruh besar supaya bisa mendapatkannya. Oleh karena itu mereka pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir, dan terlepas dari apa yang terjadi maka mereka perlu mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame, sesuai yang kita ketahui jika ada 4 fragmen peta, dan yang 3 diantaranya telah ada di tangan Xiao Yan, sehingga mereka harus mendapatkan potongan terakhir bagaimanapun caranya. Kemudian singkat cerita begitu Xiao Yan kembali ke paviliun bintang jatuh, Xiao Yan dan Yao Lao melakukan pertapaan pada saat yang bersamaan, sementara mereka berdua mengambil pertapaan mereka menyebabkan pil lightning dan fenomena yang tidak wajar lainnya sering muncul di atas langit di paviliun bintang jatuh, bahkan peristiwa yang saling terjadi ini menyebabkan banyak murid paviliun bintang jatuh menyaksikan mereka dengan terkejut. Dan fenomena tidak biasa semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Lalu Yao Lao dan Xiao Yan pun perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung belakang paviliun bintang jatuh. Setengah bulan kemudian, ekspresi mereka dipenuhi dengan kelelahan dan mereka segera bertukar pandangan satu dan lainnya akan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Lalu keduanya pun kembali ke kamarnya masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Kemudian Xiao Yan dan Yao Lao bertemu kembali pada siang hari di hari ketiga, dan setelah 3 hari beristirahat aura mereka pun telah pulih sepenuhnya. Yao Lao pun tersenyum dan berbicara saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan sebaiknya mereka segera pergi, karena setelah menghitung waktu pameran perdagangan spasial akan segera dimulai dan sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Abah Yao Lao, dan pada saat ini hanya dokter peri kecil dan Kai Lin yang datang bersamanya. Lalu paviliun bintang jatuh adalah benteng mereka dan Yao Lao akan pergi kali ini, oleh karena itu lebih baik bagi lebih banyak orang untuk tetap tinggal dan memperkuat pertahanan. Lalu tidak lama kaki Yao Lao pun melangkah melalui udara kosong saat dirinya dengan cepat bergegas menuju ke pintu keluar alam bintang, sedangkan Xiao Yan menoleh dan mendesak Kai Lin dan dokter peri kecil. Setelah melihat Yao Lao pergi, dokter peri kecil mengangguk dengan lembut saat mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Karena pameran perdagangan spasial ini adalah istilah yang tidak dikenal di dataran tengah, bahkan hanya faksi dan ahli top di seluruh benua yang mengetahui informasi terkait dengan pameran perdagangan spasial. Lalu penyelenggara dari pameran ini bukanlah ahli atau faksi tertentu, justru sebaliknya ketertiban dipertahankan oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal, dan 3 sekte tersebut adalah Gerbang Garis Tanah, Sekte Luar Angkasa Misterius dan Gunung Harta Karun, yang mencerminkan nama ketiga sekte ini tidak setenar dengan 4 paviliun, namun dalam hal kekuatan bahkan faksi seperti Burning Flame Valley dan Sekte Langit yang mendalam tidak akan meremehkan mereka. Kemudian singkat cerita kelompok Xiao Yan pun telah sampai dan muncul di tepi gurun. Lalu Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat padang pasir di mana pasir kuning mengamuk dan bertanya, apakah ini tempatnya? Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk dan matanya perlahan menyapu sekeliling saat dirinya tertawa dengan samar. Dirinya berkata, tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, akan tetapi jika Xiao Yan merasakannya dengan cermat, maka Xiao Yan dapat mengatakan bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan pun mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Yao Lao, lalu hatinya bergetar saat persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah, dan sebuah kejutan dengan cepat melonjak ke wajahnya, karena dirinya telah secara singkat menyapu persepsi spiritualnya dan telah menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Lalu yang terlemah dari aura ini berada di kelas bintang 3 Dozun,
Sementara yang terkuat samar-samar memancarkan fluktuasi yang unik, dan Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao berkali-kali sebelumnya, bahkan itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh seorang elit doseng. Xiao Yan pun memuji dengan lembut tempat tersebut dan berkata, ini memang layak menjadi pameran perdagangan kelas tinggi di dataran tengah. Yao Lao pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata, ini hanyalah sebagian kecil, karena nanti setelah memasukinya maka Xiao Yan akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas, dan mereka semua harus bersikap begitu mereka masuk, karena ada banyak ahli di dalamnya dan beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal, akan tetapi sekte tersebut mungkin berisi keberadaan doseng seperti iblis tua. Oleh karena itu yang terbaik adalah menghindari untuk menyinggung mereka jika bisa. Kelompok Xiao Yan pun mengangguk ketika mereka mendengar perkataan Abah Yao Lao. Meskipun paviliun bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat, akan tetapi ini karena mengandalkan status alkemis Yao Lao dan kekuatan bansengnya. Karena jika tidak maka paviliun bintang jatuh hanyalah faksi yang mirip dengan paviliun petir angin. Kemudian setelah itu tidak lama Yao Lao pun samar-samar tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata, tentu saja jika orang lain datang memprovokasi mereka maka mereka secara alami tidak boleh melunak. Yao Lao pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah kata-katanya terdengar, dan dengan lambaian tangannya tubuhnya melangkah melalui udara kosong saat dirinya bergegas menuju bagian terdalam dari gurun. Kemudian dirinya pun segera memerintahkan semuanya untuk segera bergerak, lalu kelompok Xiao Yan pun dengan cepat mencapai bagian terdalam dari pegunungan setelah 10 menit kemudian. Pada saat ini mereka mengikuti Yao Lao mendaki gunung pasir yang sangat curam, dan mata mereka menyapu sisi lain dari gunung pasir ketika mereka melihat puncak, lalu sebuah kejutan pun melonjak di wajah mereka. Karena sebuah lubang hitam besar 1000 meter perlahan berputar di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi ke langit, dan gelombang kekuatan hisap perlahan menyebar dari lubang tersebut. Lalu pada saat ini beberapa orang dengan aura yang kuat muncul dari pegunungan pasir di sekitarnya, dan mereka semua pun masuk ke lubang cacing dan menghilang. Setelah itu Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri setelah mempelajari adegan ini. Dirinya berkata, ini adalah pintu masuk pameran perdagangan spasial. Yao Lao pun tersenyum saat melihat ekspresi terkejut dari Xiao Yan. Dirinya pun melambaikan tangannya dan mengajak mereka untuk segera masuk. Xiao Yan dan dua orang lainnya pun mengangguk ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Lalu tubuh mereka pun bergerak dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Kemudian mereka pun telah muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan, dan tidak lama Yao Lao pun melangkah melalui udara kosong dan berjalan ke lubang hitam spasial, sedangkan kelompok Xiao Yan pun mengikuti dari belakang dan mereka bertiga dapat merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial, bahkan semuanya menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiao Yan setelah mereka memasuki lubang hitam. Dan dengan segera setelah itu cahaya kebisingan pun mulai muncul, lalu mereka mengedipkan mata dan dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Yao Lao segera berkata, ini adalah kota luar angkasa, dan lokasi di mana pameran perdagangan spasial akan diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alam Gu, namun itu sudah cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Kemudian kelompok Xiao Yan pun mengangguk dan mengerti, karena mampu menciptakan ranah sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang cukup besar untuk dilakukan, dan tidak lama Yao Lao pun tertawa sebelum akhirnya mengambil langkah dan berjalan menuju ke arah jalan. Dirinya berkata, yang terbaik saat ini adalah mereka harus berkeliaran secara acak terlebih dahulu, karena tidak ada produk yang biasa di sini karena semuanya adalah barang-barang yang langka. Kemudian kelompok Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya mengikuti Yao Lao di belakangnya. Tentu saja di alam ini tidak hanya ada barang yang langka, namun ada juga warung yang sangat melegenda di seluruh dunia, yakni warung Budayanti yang menjual berbagai keperluan kehidupan.